Alhamdulillahilladzi khalaqal insan min nutfah wa arsala afdalur rasul min bani adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil liqa'ir rahman, amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis yang insyaallah berbarokah ini. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaifa halukum? Sehat semua alhamdulillah Pak ya. Ini harus jaga kesehatan nih Pak. Antar lagi jagal sabi nih. Ya Bu ya. Harus jaga-jaga nih, jangan sampai tumbang. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ini sudah pertemuan keempat kita membahas hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi. Di pertemuan kedua dan ketiga kita sudah membahas tentang Islam. Yang pertama dasarnya itu Islam, yaitu amal-amal zahir, syahadat diucapkan dengan lisan, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, kemudian haji. Itu semua amal-amal yang zahir, yang tampak. Kemudian setelah semuanya kita lakukan, kita bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kita hanya menyembah kepada Allah, kita hanya mengirimkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Kemudian kita bersaksi, bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir, yang mana agama semuanya lewat Nabi Muhammad SAW, dan agama sudah sempurna. Kemudian kita dirikan sholat dengan rukun-rukunnya, kemudian kita tunaikan zakat pada waktunya, ibadah puasa wajib di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan haji apabila mampu. Setelah semua amal-amal zahir ini kita lakukan, barulah kita resmi menjadi seorang muslim. Kemudian naik lagi ke level atas yang lebih tinggi lagi daripada level Islam, yaitu al-iman. Ini adalah kepercayaan. Letaknya di hati, Pak. Yang tahu kita beriman atau tidak itu hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Orang di samping kita, teman kita, keluarga kita, bahkan istri, pasangan yang orang terdekat sama kita saja tidak bisa 100% memastikan kita beriman atau tidak, itu tidak bisa. Yang tahu itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sepenuhnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sepenuhnya mengimani para Rasulullah Subhanahu wa taala? Apakah kita sepenuhnya mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada banyak sekali? Ada banyak sekali jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita hitung, Pak. Kalau dihitung malaikat yang masuk Baitul Ma'mur saja selama setahun itu ada sekitar 25 juta malaikat. Itu hanya malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, belum malaikat-malaikat yang lain. Dan itu baru 1 tahun. Gimana kalau 1000 tahun, 2000, 3000 tahun? Ada banyak sekali malaikat Allah Subhanahu wa taala dan kita mengimani semua itu. Kemudian kita mengimani semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Al-Qur'an ataupun yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, baik yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang tidak disebutkan, semuanya wajib kita imani. Kemudian kita beriman kepada hari kiamat. Apa saja yang terjadi di hari kiamat, prosesnya bagaimana, dari awal kita meninggal, kemudian dibangkitkan, kemudian ada hisab, ada mizan, ada sirat, kemudian ada surga dan neraka, semuanya harus kita imani. Kemudian yang terakhir, kita beriman kepada takdir baik dan buruk. Ketika semuanya sudah terpenuhi, kita ditimpa musibah, kita yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sabar. Kebaikan yang terluput dari kita yang harusnya kita dapat tapi kita tidak dapat, kita bisa sabar, kita bisa terima.
Setelah semua itu terpenuhi, baru kita bisa disebut seorang yang beriman, seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Kemudian yang terakhir Pak, level yang paling tinggi. Level yang paling tinggi dan susah sekali untuk sampai ke sana. Karena untuk melewati level iman saja itu berat Pak ujiannya. Terutama di masalah takdir. Iman kepada takdir itu berat Pak. Mungkin secara teori kita bisa bilang oh semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terima semuanya. Tapi ketika musibah itu jatuh kepada kita, bisa nggak kita sabar? Atau levelnya lebih tinggi, bisa nggak kita bersyukur atas musibah itu? Jadi level kedua saja, level keimanan itu sangat susah Pak. Bagaimana untuk sampai ke level yang ketiga, yaitu ihsan. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap levelnya makin naik level, derajatnya juga makin baik daripada yang bawahnya. Seorang yang muhsin, seorang yang sudah sampai di derajat ihsan, pasti dia mukmin, pasti dia muslim. Seorang yang mukmin pasti dia muslim, tapi belum tentu orang yang muslim dia beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang A'rab, orang-orang Badui, mereka berkata kami telah beriman. Kemudian kata Allah pada Rasulnya, qul lam tu'minu, katakanlah kepada mereka kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, kata Allah, katakan kalian itu baru muslim, baru mukmin. Kalian itu belum sampai ke level iman, belum sampai ke situ, kata Allah Subhanahu wa taala. Walamma, kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena keimanan tadi belum masuk kepada hati kalian. Secara zahirnya mereka sholat, secara zahirnya mereka bersyahadat, secara zahirnya mereka berpuasa, secara zahirnya mereka haji. Tapi apa? Keimanan tadi belum masuk ke dalam hati. Jadi dia belum bisa disebut seorang yang mukmin. Maka level Islam itu di atas, level iman itu di atas level Islam, dan yang paling atas ada ihsan. Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan Islam itu adalah amalan dan iman itu adalah keyakinan. Adapun ihsan adalah kualitas dari iman dan Islam kita, kualitas dari keyakinan dan amalan kita. Ya, jadi level ihsan itu menunjukkan keimanan dan keislaman kita sudah berada di kualitas yang paling baik, yang paling tinggi. Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil ihsan. Kemudian kata Nabi SAW, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Yang dimaksud dengan ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Ketika kita beribadah kepada Allah, melakukan sholat, sedekah, berzakat, puasa, ketika kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, kita merasa seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau seandainya engkau belum bisa merasakan kehadiran Allah, belum bisa merasa Allah berada di hadapan engkau, kata Nabi SAW, fa innahu yara, bahwasanya ketahuilah bahwasanya Allah itu pasti melihat. Mungkin kita belum bisa Pak merasa kayak ketika sholat Allah ada langsung di hadapan kita. Kita sholat saking khusyuknya kita merasa Allah berada di hadapan kita. Kita belum bisa sampai ke level itu. Tapi yang harus kita ketahui apa? Fa innahu yara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Berdasarkan hadis ini, maka derajat ihsan itu ada dua. Derajat yang paling sempurna, yang paling atas,
adalah ketika kita beribadah, kita merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sungguhan, Pak. Karena Allah baru bisa kita lihat dengan mata itu kapan? Ketika di surga, ketika hari kiamat, ketika di akhirat. Adapun di dunia bisa nggak kita ngelihat Allah Subhanahu wa taala? Bahkan menurut riwayat yang sahih, ketika Nabi SAW mi'raj ke langit ke-7, naik ke langit ke-7, Nabi melihat Allah atau tidak? Tidak. Di kehidupan dunia itu tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini dikatakan seakan-akan kita melihat Allah. Kita sholat, khusyuk sholatnya. Kita dalami makna-makna dari bacaannya. Kita hadirkan Allah di dalam hati kita. Ketika itulah kita mencapai derajat ihsan yang paling tinggi. Terus kalau belum bisa sampai ke derajat itu, minimal apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Kalau belum bisa sampai ke derajat itu, maka ketahuilah Allah melihat kita. Itu derajat yang kedua. Derajat ihsan yang kedua, muraqabatullah. Selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau seandainya ada CCTV, Pak, di mana-mana, contoh di Singapura tuh. Di Singapura, Pak, CCTV sama orangnya itu lebih banyak CCTV-nya. Di setiap sudut itu ada CCTV kalau Singapura. Ada yang pernah ke Singapura, Pak? Singaparna? Yang pernah ke Singapura ada? Saya pernah sekali ke Singapura transit, tapi sempat keluar alhamdulillah karena ada teman di sana. Sempat keliling-keliling, itu setiap sudut ada CCTV, Pak. Kata teman anak yang di situ, CCTV-nya lebih banyak daripada penduduk Singapura sendiri. Dengan itu apa? Kejahatan jadi minim. Gak ada kejahatan di Singapura. Nah, Allah itu lebih dari CCTV. CCTV mungkin ada errornya, kabelnya putus, atau ada titik butanya. Kalau Allah itu tidak ada, Pak. Allah itu tidak ada titik butanya. Kalau kita kan ada titik buta nih, yang di belakang kepala bisa lihat gak, Pak? Bisa nggak kita lihat yang belakang kepala tanpa muter kepala? Kalau Allah itu tidak ada titik butanya, pakai kaca ya, pakai spion. Nah, kalau Allah itu tidak ada titik butanya, walaupun kita berada di dalam ruangan yang tertutup sekeliling, mati lampu, gelap gulita, Allah ngelihat itu semua. Apapun yang kita lakukan di ruangan itu Allah lihat. Dan inilah level ihsan yang kedua, yaitu muraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita merasa seperti ini, maka kita akan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berani bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Coba, Pak, kita kemana-mana diawasi polisi misalnya. Berani nggak kita buat kejahatan? Di belakang kita jarak 5 meter ada polisi yang siap narik pelaku. Kalau kita macam-macam, berani nggak kita? Ada polisi yang nggak pernah tidur atau dia gantian shiftnya jaga kita misalnya. Berani nggak kita macam-macam? Nah, ini Allah yang lihat kita 24 jam non-stop. Masih berani kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Inilah derajat ihsan yang kedua. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Apakah balasan dari orang yang berbuat baik kecuali kebaikan? Apa yang akan kita dapatkan dengan kita sampai ke derajat ihsan ini? Kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang sudah sampai ke derajat ihsan, bagi orang-orang yang berbuat baik, apa kata Allah? Al-husna. Dia akan mendapat kebaikan. Kebaikan apa di sini maksudnya? Surga. Orang-orang yang sudah sampai ke derajat ihsan,
Mau yang pertama, yang setiap dia beribadah selalu merasa ada Allah di hadapannya, atau yang kedua, yang mana dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Surga. Waziyadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup surga saja, ada tambahannya. Apa tambahannya? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Coba di sini yang enggak pengen lihat Allah ada enggak, Pak? Ada enggak yang enggak pengen lihat Allah? Kita semua pengen lihat Allah, Rabb yang maha sempurna. Ketika kita bisa melihat Allah, kata Nabi SAW, seperti melihat bulan purnama di malam purnama. Begitu sempurna, begitu indahnya. Dan itu didapatkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang berbuat baik, oleh orang-orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Udah dapat surga, dikasih ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak mau? Semua kita pasti mau. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril bertanya, "Akhbirni anis sa'ah." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minal sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Ini menunjukkan apa? Bahkan seorang nabi sekalipun yang sudah sampai ke derajat al-khalil. Apa itu khalil, Pak? Kemarin kita sampaikan. Kekasih. Nabi itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kelas cinta, khalil itu yang paling tinggi. Udah enggak ada lagi level cinta yang lebih tinggi daripada khalil. Khalil itu adalah level cinta yang paling tinggi. Dan Nabi SAW sudah sampai ke level itu. Beliau adalah manusia terbaik, Rasul terbaik, manusia yang sudah sampai ke derajat Khalil, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Dalam perkara hari kiamat Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Kemudian yang bertanya, siapa yang bertanya di sini, Pak? Jibril. Malaikat yang paling agung, malaikat yang paling mulia, malaikat yang kerjaannya bolak-balik dari Allah ketemu Nabi, Allah ketemu Nabi, Allah ketemu Nabi. Tahu nggak Jibril kapan kiamat? Tidak tahu. Loh, lucunya ada manusia-manusia entah dia beriman atau tidak, ataupun kalau dia beriman derajatnya entah sampai mana, ngaku-ngaku tahu kapan waktunya kiamat. Kita ini veteran loh, Pak. Percaya nggak? Kita ini veteran, selamat dari kiamat 2012, selamat dari COVID 2019. Habis itu ada lamaran kiamat lagi tahun berapa? 2021 apa 2022, Pak? Hah? Enggak ya, habis COVID gitu. 2022. Veteran, Pak. Kita selamat dari 3 perkara, dari 3 musibah nih. Dulu katanya diramalkan kiamat 2012. Terus diramalkan lagi kiamat 2022. Itu mereka dapat ilmu dari mana? Dapat pengetahuan dari mana coba kira-kira? Padahal Nabi saja, manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia, tidak tahu kapan kiamat. Ini kok bisa ada orang yang ngaku-ngaku bisa meramal hari kiamat? Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kalau misalnya ke depannya ada orang yang meramal hari kiamat, kiamat terjadi di hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, kita jangan percaya, Pak. Karena kalau sampai kita percaya, hukumnya apa? Kafir. Hukum percaya ke dukun apa? Hukum percaya yang dikatakan dukun apa? Kafir. Tidak diterima. Sholatnya berapa? 40 hari. Nah, ini orang-orang yang meramal kiamat ini sama kayak dukun nih. Mereka dapat ilmu dari mana? Pertama, antara ngarang. Yang kedua, dia dapat bisikan dari setan. Karena jangankan dia, manusia yang paling mulia saja, manusia yang paling dicintai Allah saja tidak tahu kapan kiamat. Cuman yang pasti
Yang ada riwayatnya dari Nabi SAW, kiamat itu terjadi di hari apa, Pak? Hari Jumat, sama kayak sekarang. Jumat, Pak, bukan Sabtu. Hari Jumat. Oh, sekarang udah masuk Sabtu ya? Iya. Ya, yang pasti yang ada riwayatnya dari Nabi SAW, hari kiamat terjadi di hari Jumat. Namun entah Jumatnya kapan, tahun kapan, bulan apa, itu tidak ada yang tahu. Kemudian Jibril bertanya lagi, "Fakhbirni an amarotiha." Kalau engkau tidak tahu kapan terjadinya, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku ciri-cirinya. Hari kiamat adalah hari di mana bumi dihancurkan, alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit-langit runtuh ke bumi. Gunung-gunung beterbangan bagai bulu. Di Tangerang ada gunung apa? Gunung apa? Gunung Sidur, Gunung Putri. Berapa tingginya? 1000 mdpl ada, Pak? Ada. Kalau di Solo, di Pondokana dulu ada 3 tuh yang dekat-dekat situ. Ada Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu, ada Gunung Lawu. Itu tinggi-tinggi, Pak, di atas 3000 mdpl. Itu gunung-gunung yang tinggi, yang besar itu di hari kiamat berterbangan seperti bulu. Itu kacaunya, chaosnya hari kiamat. Itu kacaunya hari kiamat. Ada nggak yang mau hidup sampai hari kiamat? Dulu, Pak, kalau kecil sempat bayangin dulu, ya Allah, gimana kalau di hari kiamat ya? Gimana kalau tiba-tiba kiamat datang kita belum sempat nikah? Alhamdulillah sekarang ada nikah. Yang belum nih, disegerakan nih. Ya, Ji ya. Kemudian Nabi SAW memberitahukan kepada Jibril tentang tanda-tanda kiamat. Nah, tanda-tanda kiamat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Contohnya apa? Contohnya apa, Pak? Terbelahnya bulan. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW dan tidak akan terjadi lagi. Yang kedua apa? Diutusnya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Ana wassa'atu kahatain." Kata Nabi SAW, aku dan hari kiamat itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya apa? Saking dekatnya, Pak. Diutusnya Nabi dan hari kiamat itu udah sangat dekat. Bahkan saking dekatnya, kata Nabi, ibarat telunjuk sama jari tengah. Itu udah berapa ribu tahun yang lalu, Pak? 1447. Itu udah 1400 tahun yang lalu. Itu dekat, kata Nabi. Gimana kalau sekarang? Apa nggak takut kita, Pak? Apa nggak ngeri, Pak? Makanya, Ji. Ya, dari 1400 tahun lalu saja Nabi sudah mengabarkan kalau kiamat itu sudah dekat, apalagi kalau sekarang. Maka apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat? Apa bekal kita untuk hari kiamat? Ada dahulu seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Mata sa'ah?" kata dia. Mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi jawabnya bukan 2012 atau 2022, bukan. Yang Nabi jawab apa? "Wa ma a'datta laha." Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Pertanyaannya bukan kapan hari kiamat, Pak. Tapi apa yang kita siapkan untuk hari kiamat. Kalau sahabat tadi jawabnya apa? Hubbullahi wa rasulih. Yang aku siapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah cinta Allah, cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu jawaban sahabat. Kalau jawaban kita apa? Apa yang kita siapkan? Sama, Pak. Kalau misalnya sama, kita harus bergembira. Karena apa? Kata Nabi SAW, "Anta ma'aman tuhibbu."
engkau akan berada bersama orang yang engkau cintai. Kalau benar-benar kita mencintai Rasulullah SAW, maka ke tempat kita nanti di mana? Di surga Firdaus. Amin. Doa semuanya amin. Kalau memang kita cinta Allah dan cinta Rasulnya, maka sekarang kita mulai siapkan diri kita, karena hari kiamat tidak ada yang tahu kapan waktunya. Dari 1400 tahun yang lalu saja Nabi sudah mengabarkan kalau hari kiamat itu sudah dekat. Bagaimana kalau sekarang? Maka kita persiapkan sebaik-baiknya bekal untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian di antara tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, keluarnya api dari arah Hijaz. Ini terjadi di tahun 554, 2 tahun sebelum dihancurkannya khilafah Islamiyah oleh orang-orang Mongol. Ketika itu Bani Abbasiyah berkuasa dari tahun 132 Hijriah sampai tahun 556 Hijriah. Siapa yang menaksakan mereka, Pak? Mongol. Itu saking seremnya, Pak. Beberapa hari sungai di Baghdad itu warna merah karena darahnya orang yang dibunuh oleh orang-orang Mongol. Kemudian beberapa hari berikutnya warnanya hitam. Kenapa hitam? Karena kitab-kitab yang ada di perpustakaan Baghdad itu semuanya dihancurkan oleh orang-orang Mongol, dihanyutkan ke dalam sungai. Makanya sekarang banyak kitab-kitab dari ulama terdahulu yang tidak sampai ke kita karena sudah dihancurkan oleh orang-orang Mongol. Nah, tahun terjadinya api yang keluar dari arah Hijaz itu 2 tahun sebelum dihancurkannya khilafah Bani Abbasiyah oleh orang-orang Mongol. Kemudian tanda kiamat yang kedua, ada yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Apa contohnya, Pak? Banyaknya fitnah, banyaknya terjadi huru-hara, banyak terjadi pembunuhan. Ya, sekarang di beberapa daerah saudara-saudara kita yang lemah itu dibantai oleh musuh-musuh Allah. Di Israel misalnya, di Suriah, alhamdulillah sekarang Suriah sudah merdeka. Dulu di Cina, di Uighur. Kemudian di mana, Pak? Yang daerah Vietnam itu, yang hijrah ke Aceh itu, Rohingya. Dan di daerah-daerah lain kita lihat bagaimana saudara-saudara kita dibantai, dan ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kemudian ada tanda-tanda yang belum terjadi. Seperti apa contohnya? Itu tanda yang sudah dekat sekali. Ini tanda yang belum dekat. Santai, kita belum masuk ke situ, Pak. Tanda yang belum terjadi tapi belum menunjukkan kalau kiamat sudah dekat. Itu sudah, Pak, tahun 554. Ya, sungai Yufrat. Ya gitu bacanya, Pak ya. Sungai itu kering dan memunculkan segunung emas. Itu belum terjadi. Kemudian kata Nabi apa? Ketika itu manusia saling berebut. Semua orang berebut bunuh-bunuhan untuk mengambil emas itu. Dari 1000 orang yang masuk hanya 1 yang selamat. Kira-kira, Pak, coba pikirkan. Ketika kita tahu kesempatannya hanya 1 banding 1000, kira-kira kita masuk gak, Pak? Kira-kira kita ikutan gak, Pak? Hah? Kalau sekarang kita bisa bilang enggak. Tapi di zaman itu semua orang ikutan terjun. Apa harapan mereka? Mereka berharap jadi 1 di antara 1000. Itu saking besarnya fitnah ketika itu. Mungkin sekarang kita bisa berkata kalau kesempatannya 1 banding 1000, adalah nggak usah lah, biar orang lain aja, iya kan? Tapi ketika itu, Pak, semua orang masuk dan mereka berharap menjadi 1 dari yang 1000 itu. Itu saking kacaunya di zaman itu. Dan itu belum terjadi sampai sekarang. Kemudian ada tanda-tanda yang menunjukkan
kiamat sudah deket banget. Di antaranya apa? Keluarnya Dajjal. Siapa itu Dajjal? Siapa itu Dajjal? Dajjal adalah salah satu keturunannya Adam. Dia sama kayak kita, dia manusia biasa. Tapi Allah jadikan dia abadi, Allah jadikan dia fitnah untuk manusia di akhir zaman. Mungkin sekarang kita mikir, Pak, bukan kita sudah tahu siapa Dajjal. Kita sudah belajar, Dajjal itu seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Gak mungkin lah kita ngikut Dajjal. Ya enggak? Kita mikir gitu enggak, Pak? Tapi sekarang kita lihat banyak orang-orang dibungkus rokok itu ada peringatannya, Pak. Rokok dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan ini, dapat menyebabkan kuburan ini. Masih banyak nggak yang rokok? Masih banyak, Pak. Itu baru rokok, apalagi Dajjal. Dia bisa hidupin orang mati, bisa nurunin hujan, bisa nyembuhkan orang sakit. Rokok saja yang sudah jelas-jelas ada tulisannya, itu masih banyak orang yang rokok, apalagi Dajjal. Orang tukang cuci piring aja banyak kok pengikutnya. Padahal yang diomongin cuma makoli aja. Gak kelihatan karomahnya. Dia ngaku jaga gawang neraka, masih banyak yang percaya. Dia ngaku bisa bahasa semut, masih banyak yang percaya. Apalagi kalau Dajjal yang bisa menghidupkan orang mati langsung depan kita. Gimana gak banyak orang yang terfitnah oleh Dajjal. Maka kita harus berhati-hati dari sekarang. Perkuat lagi iman kita, karena neraka di zaman Dajjal adalah surga bagi kita. Dan surga yang ditunjukkan oleh Dajjal adalah neraka. Maka perkuat lagi iman kita, karena ketika itu semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang lolos dari fitnah Dajjal adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Kemudian apa lagi, Pak, tanda-tanda kiamat yang sudah dekat? Keluarnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah salah satu dari keturunan Nabi Muhammad dari Fatimah. Dan namanya sama seperti Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, ini banyak nih, Pak, yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ada tuh di videonya Zakir Naik, orang India ngaku-ngaku Imam Mahdi. Gimana kata Zakir Naik? Bisa bahasa Arab gak? Enggak katanya. Tapi saya Mahdi, bisa bahasa Arab gak? Enggak katanya. Terus kata Imam Mahdi apa? Kata Zakir Naik apa? Imam Mahdi itu keturunannya Nabi Muhammad. Kau gak bisa bahasa Arab, ngaku katanya. Terus ada lagi fitnah yang paling besar, terjadi di tahun 1400 Hijriah kalau tidak salah, di Masjid Haram. Ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Dia ngaku-ngaku Imam Mahdi. Dia orang Arab. Namanya Muhammad bin Abdullah, sukunya Qahtani, dan dia ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ketika itu Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, ketika beliau sedang berada di Jamiah Islamiyah di Universitas Islam Madinah, salah satu muridnya bertanya, "Wahai Syekh, ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Dia ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Apa kata Syekh Abdul Muhsin? Ada sebuah kitab yang namanya Al-Muta'allihin, Al-Mutanabbi'in, intinya ada sebuah kitab yang di situ dituliskan nama-nama orang yang mengaku Tuhan, orang-orang yang mengaku Nabi, orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. Kata Syekh Abdul Muhsin apa? Si Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani ini namanya akan masuk ke dalam kitab itu. Karena apa? Karena pengakuannya dusta. Tapi Pak, fitnahnya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani ini parah. Dia sampai menduduki Masjidil Haram. Ketika itu orang-orang yang berada di Masjidil Haram disuruh baiat sama dia. Yang enggak baiat ditembak. Itu kapan terjadi? 1400 Hijriah, ada sekitar 40 tahun yang lalu. Dan masih banyak ternyata yang mengaku-ngaku Imam Mahdi.
Ada kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu, ibu-ibu dia ngaku tiba-tiba hamil dan percaya kalau anak yang di dalam kandungannya itu Imam Mahdi. Semuanya bohong. Waliyahzubillah. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya apa? Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka itu dikurung oleh siapa? Ada yang tahu ceritanya? Di dalam surat Al-Kahfi. Siapa yang kurung mereka? Zulkarnain. Mereka dikurung di dalam sebuah tembok yang kokoh. Kapan tembok itu runtuh? Ketika mendekati hari kiamat. Ketika tanda-tanda ini sudah muncul, Dajjal keluar, Imam Mahdi, Nabi Isa turun, keluarnya Ya'juj Ma'juj, ini menunjukkan apa? Hari kiamat tinggal dekat. Ketika Dajjal turun, hari kiamat tersisa 40 hari. Itu udah hitung mundur ya, Pak. Kalau Dajjal turun berarti hitung mundurnya tinggal 40 hari. Kalau seandainya kita hidup di zaman itu, sudah kita siapkan. Kita perbanyak lagi ibadah, kita perdalam lagi iman kita perkuat lagi iman kita, karena umur dunia tinggal 40 hari. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kiamat itu tidak semuanya buruk. Sesuatu dijadikan tanda kiamat bukan berarti hal itu buruk. Contohnya apa? Kata Nabi SAW, gunung-gunung di Mekah akan dibelah. Sekarang kita lihat kan, gunung-gunung di Mekah diratakan, dibangun hotel berapa lantai, ya kan? Itu ada aja yang mencela Saudi itu. Tuh lihat tuh Saudi. Gunung-gunung diratakan. Tanda-tanda kiamat tuh. Padahal apa? Tidak mesti sesuatu dijadikan tanda-tanda kiamat berarti itu hal yang buruk. Kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, wa antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Di sini para ulama mentafsirkan dua tafsir tentang hadis ini. Yang pertama, maksudnya ketika sudah banyak penaklukan, sudah banyak tawanan, kan budak itu halal digauli, Pak. Budak itu halal digauli karena budak itu hukumnya seperti harta benda, tidak perlu dinikahi. Budak itu tidak perlu dinikahi dan halal digauli. Ketika anaknya lahir, orang merdeka nih menggauli budak, melahirkan seorang anak. Anaknya merdeka atau budak? Anaknya merdeka, dan dia akan menjadi tuan dari si ibunya. Ibunya tetap budak, dia merdeka, dia statusnya seperti tuan bagi ibunya. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, maksudnya adalah bukan budak secara harfiah. Maksudnya adalah orang-orang yang hidupnya susah. Perempuan-perempuan, ibu-ibu yang hidupnya susah, melahirkan anak-anak yang kelak anak-anaknya menjadi orang sukses, menjadi pemimpin. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya ibu-ibu yang hidupnya susah kemudian anak-anaknya sukses, ini menunjukkan itu tanda-tanda hari kiamat. Ini tafsir yang kedua. Kemudian kata Nabi SAW, tanda-tanda berikutnya, wa antarul hufata urata alata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda-tanda hari kiamat kata Nabi SAW, engkau melihat orang yang telanjang kaki, orang yang pakaiannya apa adanya, orang yang awalnya menggembala kambing, tiba-tiba apa? Yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba membangun bangunan. Allahu a'lam, akan kita lanjutkan setelah sholat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Lanjutkan sedikit pembahasan kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda berikutnya. Ketika engkau melihat orang yang awalnya telanjang kaki, kata Nabi SAW, telanjang tubuh, maksudnya pakaiannya kurang, miskin, pengembala domba, kemudian tiba-tiba apa? Nasibnya berubah. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun bangunan. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah orang-orang Arab. Ya, dahulu orang-orang Arab, mereka sendal aja nggak ada. Pakaiannya itu Pak, hanya 2 helai kain. Di bawah untuk sarung, di atas untuk rida namanya, untuk tutup bagian tubuh yang atas. Itu pakaian orang dahulu. Mereka kerjanya apa? Mengembala kambing. Makanya dahulu karena kesombongannya, Raja Persia itu tidak terima kok tiba-tiba ada seorang rasul dari tanah Arab. Padahal orang-orang Arab itu hanyalah orang-orang hina. Kalau di Persia itu cuma jadi budak, orang-orang rendahan, orang-orang Arab dahulu. Makanya ketika itu dia tidak terima, kok bisa-bisanya dari orang-orang yang hina, orang-orang rendahan, orang-orang miskin, pengembala domba, tahu-tahu ada yang jadi rasul. Nah, sekarang kita lihat di negara-negara Arab pada berlomba-lomba membangun bangunan. Sekarang bangunan yang paling tinggi apa, Pak? Burj Khalifa di Dubai. Ada lagi di Jeddah mau bikin saingannya, dan ada lagi di banyak tempat. Dan ini kata Nabi SAW merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Tapi yang harus kita garis bawahi, Pak, kita ulangi lagi, bukan berarti sesuatu termasuk tanda kiamat menunjukkan kalau itu adalah sesuatu yang buruk. Jangan sampai kita jelek-jelekin Saudi, karena nanti ada sebagian orang mikir, oh, Saudi ini bikin kiamat tambah cepat. Gara-gara mereka kiamat tambah cepat, gunung-gunung di Mekah dihabisin semuanya, hotel-hotel dibikin tinggi-tinggi, ini tanda-tanda kiamat, dibikin kiamat tambah cepat. Enggak gitu, Pak. Sesuatu termasuk tanda kiamat bukan berarti dia sesuatu yang buruk. Diutusnya Nabi SAW masuk tanda kiamat atau tidak? Masuk tanda kiamat itu buruk atau tidak? Baik. Jadi bukan berarti sesuatu termasuk tanda kiamat itu menunjukkan kalau hal itu adalah hal yang buruk. Hadirin semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, falabistu maliya, kata Umar. Setelah itu, setelah beberapa saat, Nabi SAW bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang nanya? Kan dari awal Umar gak tahu nih, Pak, siapa yang nanya. Umar cuman heran, kok ada tiba-tiba orang asing, pakaiannya bersih, rambutnya hitam, gak ada tanda-tanda safar, tahu-tahu duduk langsung di depan Nabi SAW setelah nanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, tahu-tahu dia pergi. Ini orang siapa nih? Umar gak tahu. Kemudian Nabi SAW tanya, atadri manis sa'il? Tahu nggak Umar siapa yang nanya? Kata Umar apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, dia adalah Jibril. Untuk apa dia datang? Liyu'allimakum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Tujuan Jibril datang itu bukan murni bertanya, bukan karena Jibril nggak tahu, tapi apa? Untuk mengajarkan kepada para sahabat di situ tentang agama mereka. Ini loh yang ditanyakan Jibril itu, ini loh Islam, itu loh agama kalian. Pertama Jibril nanya tentang apa? Tentang Islam, tentang amalan-amalan zahir, kemudian tentang iman, tentang amalan-amalan hati, kemudian naik lagi ke atasnya tentang ihsan, tentang kualitas dari amalan zahir dan amalan hati kita tadi. Inilah agama kita. Makanya apa? Para ulama menyebutkan hadis ini, hadis Jibril, sebagai
ummus sunnah, ibunya sunnah, ibunya agama Islam. Karena di dalam hadis ini disebutkan Islam secara garis besar. Hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah 4 pertemuan kita telah selesai membahas hadis Jibril ini. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, penjelasan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berakhlak sangat mulia. Beliau adalah manusia yang tidak sombong. Coba kita lihat posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu Bani Adam, pemimpinnya anak-anak Adam. Nabi itu bukan sekedar raja, Pak. Bukan sekedar presiden, gubernur, bupati, camat, bukan. Nabi itu adalah pemimpinnya anak Adam, manusia yang paling mulia. Bahkan lebih mulia daripada nabi-nabi dan rasul yang lain. Tapi apa? Di sini kita lihat Nabi SAW duduk bareng para sahabatnya. Kadang kita, Pak, yang derajatnya mungkin jauh dari derajat Nabi SAW, kita merasa derajat kita lebih tinggi daripada orang lain, gengsi, Pak. Ya enggak? Kadang kita ngerasa gitu enggak, Pak? Misalnya di sebuah majelis ada orang-orang yang kita anggap ekonominya lebih rendah dari kita misalnya, status sosialnya lebih rendah dari kita misalnya. Kadang kita merasa gengsi untuk duduk bareng. Iya enggak? Di sini Nabi SAW menunjukkan betapa mulianya akhlak beliau. Nabi SAW bukan hanya sekedar raja, bukan hanya sekedar presiden, tapi beliau adalah Sayyidu Bani Adam, pemimpinnya anak-anak Adam, manusia yang paling mulia. Tapi apa? Beliau duduk bareng para sahabatnya. Sebagaimana yang kita ketahui, para sahabat Nabi SAW kebanyakan adalah orang-orang miskin. Kebanyakan sahabat Nabi adalah orang-orang miskin, dan Nabi SAW tidak gengsi duduk bersama mereka. Kemudian faedah yang kedua, diperbolehkannya duduk bersama ustadz atau guru untuk bertanya perihal agama. Tapi dengan catatan, ustadz atau guru tersebut bukan orang yang sibuk, yang punya banyak jadwal. Contohnya habis sholat nih, Pak, kita lihat guru kita atau ustadz kita lagi kosong misalnya, emang lagi nggak ada jadwal nih setelah sholat, itu tidak masalah, Pak. Kita duduk bersama beliau, kita tanyakan perkara-perkara yang kita tidak tahu, itu tidak masalah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, beliau selalu menyempatkan diri duduk bersama para sahabatnya, kemudian datang orang-orang bertanya pada beliau tentang agama. Kemudian faedah yang ketiga adalah adab terhadap guru yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Adab terhadap guru yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Di awal hadis disebutkan bagaimana Jibril alaihissalam datang itu tidak duduk paling belakang, Pak. Jibril datang duduk langsung ke hadapan Nabi SAW. Berhadapan langsung face to face dengan Nabi SAW dan bertanya langsung kepada Nabi SAW. Inilah adab seorang murid kepada gurunya. Bukan dipanggil dari jauh teriak bertanya, bukan, tapi datang langsung ke hadapannya, bertanya baik-baik face to face, seperti yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian faedah yang keempat, keutamaan Islam, dan hal itu harus menjadi yang pertama diajarkan, yang pertama dibahas. Dahulu ketika Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk berdakwah kepada orang-orang kafir, seperti contohnya Mu'adz bin Jabal, ketika diutus ke Yaman, yang diperintahkan oleh Nabi yang pertama apa? Ud'uhum ayashhadu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Yang pertama diperintahkan oleh Nabi adalah untuk bersahadat. Bersahadat dulu, Pak. Yang penting dia masuk Islam dulu.
Ya, kalau kita punya saudara non-muslim, saudara kafir misalnya, yang pertama kita dakwahkan apa? Syahadat dulu. Kita suruh dia bersyahadat dulu. Kalau dia sudah bersyahadat, baru yang kedua apa? Sholat. Yang kedua sholat. Pelan-pelan. Setelah syahadat baru sholat. Karena sholat adalah ibadah yang paling agung, ikatan antara dia dengan Tuhannya. Kemudian yang ketiga, ketika dia sudah mau menerima sholat, apa yang diperintahkan? Membayar zakat mal yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Ketika dia sudah mau, baru kita perintahkan puasa, dan terakhir haji. Itu yang harus pertama kita dakwahkan. Jangan tiba-tiba kita datangi orang kafir, suruh syahadat, dia udah syahadat nih, kamu harus sunat, potong itunya, misalnya potong kulit kemaluannya, misalnya. Kaget dia, baru masuk Islam tahu-tahu suruh potong. Atau kita kabarkan langsung, padahal bulan Ramadan masih setahun lagi, kamu harus puasa sebulan gitu. Ya kaget. Karena apa? Karena langsung meloncat ke yang berat. Pelan-pelan dulu. Pertama dakwahkan syahadat, dia mau bersyahadat, dakwahkan sholat. Dia mau sholat baru zakat, dia mau zakat baru puasa, dia mau puasa baru haji. Harus tadarruj, sedikit demi sedikit. Itu kepada orang kafir. Begitu juga kepada saudara-saudara kita yang sesama muslim. Ketika kita berdakwah kepada saudara-saudara kita sesama muslim, harus tadarruj, sedikit demi sedikit. Terkadang Pak, kita yang semangat dakwah baru belajar, misalnya kayak orang turun gunung, semuanya diterabas, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Akhirnya apa? Orang yang didakwahi takut Pak. Ini ajaran apa? Kok ini dibilang sesat, ini dibilang kafir, ini dibilang apa? Kita harus tadarruj, sedikit demi sedikit. Yang pertama kita perbaiki ketimbang amalan fikihnya. Yang pertama kita baiki apa? Akidahnya. Udah gak usah dilihat dulu amalan-amalan fikihnya. Itu nanti Pak. Yang paling penting yang kita perbaiki apa? Akidahnya dulu. Adapun ibadah-ibadah yang lain yang masih furu, itu bisa sedikit demi sedikit bertahap. Itu nanti. Jangan diterabas semua Pak. Takut orang. Ini kadang kesalahan sebagian kita yang baru ngaji. Semuanya langsung terabas. Akhirnya apa? Orang anti sama dakwah sunnah. Bukan karena dakwahnya, tapi karena orang yang menyampaikan. Jadi kita harus hati-hati Pak. Ketika berdakwah, kita belajar, kemudian kita sampaikan apa yang kita pelajari, itu harus tadarruj, sedikit demi sedikit. Jangan langsung terabas semuanya. Jangan sampai orang menjadi anti terhadap dakwah sunnah gara-gara cara kita berdakwah. Kemudian faedah yang kelima, bahwasanya rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, berpuasa, dan haji. Kemudian ada pertanyaan, apakah apabila seseorang meninggalkan 1 dari 5 ini, hukumnya keluar dari Islam? Kan tadi kita sebutkan rukun Islam ada 5, tiangnya Islam ada 5, pokoknya Islam ada 5. Kalau ada 1 saja yang ditinggalkan, otomatis keluar dari Islam atau tidak? Dia ada 5 nih. Kalau yang ditinggalkan syahadat, yang dia ingkari syahadat, ini otomatis keluar dari Islam. Rukun yang kedua, kalau yang ditinggalkan sholat, itu ada tafsilnya, ada penjelasannya. Kalau dia tinggalkan karena malas, berdosa. Kalau dia tinggalkan karena lalai, berdosa. Kalau dia tinggalkan karena mengingkari kewajibannya, kufur. Tapi ingat Pak, kita bukan menghukumi personalnya. Yang kita hukumi apa? Perbuatannya. Adapun hukum personal itu bukan kapasitas kita, itu kapasitasnya para ulama. Kemudian yang ketiga, zakat, puasa,
haji, apabila kita tinggalkan itu hukumnya tidak sampai kafir. Karena yang disebutkan oleh Nabi SAW apabila meninggalkan yang menjadi kafir hanya sholat. Adapun rukun yang lain, puasa, zakat, haji, kalau tidak dikerjakan itu tidak membuat orang menjadi kafir. Tapi ada pertanyaan, kalau seandainya seorang muslim meninggalkan sholat karena lalai, sengaja sampai keluar waktunya, dengan sengaja Pak, karena lalai keluar waktunya, itu dia harus qada atau tidak? Harus qada atau tidak? Kata Syekh Utsaimin, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya, dia tidak wajib qada karena waktunya sudah habis, sudah tidak ada gunanya lagi. Dia mau qada pun nggak ada gunanya, karena qada itu hanya untuk orang-orang yang tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya, itu baru qada. Tapi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, dia tidak wajib qada. Yang wajib apa? Bertaubat. Begitu juga dengan puasa. Orang yang meninggalkan puasa karena lalai, tidak mau puasa, misalnya hari pertama nih, aduh berat. Yang kerja di toko misalnya capek, jam 2 udah capek, udah lelah, udah lapar, akhirnya batal puasa. Sengaja batal puasa. Ini dia wajib qada atau tidak? Tidak wajib, ini kata Syekh Utsaimin. Karena dia dengan sengaja meninggalkan ibadah puasa. Yang wajib atas dia hanya bertaubat, tidak puasanya. Adapun zakat mal ataupun zakat fitrah, ketika dia lalai itu tetap harus diqada. Kenapa beda Pak? Kenapa sholat dan puasa tidak diqada tapi zakat harus diqada? Kenapa coba? Karena di dalam zakat ada hak orang lain. Kalau puasa sama sholat itu hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dalam zakat itu ada orang ketiga, ada orang lain. Makanya puasa dan sholat tidak wajib diqada. Adapun zakat kalau ditinggalkan karena lalai itu wajib diqada karena di dalamnya ada hak orang lain. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bertanya kapan hari kiamat, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan atas waktu kiamat itu hanya milik Allah. Jadi kalau ada orang yang ngaku bisa meramal hari kiamat, baik lewat mimpi ataupun ilham kata dia atau wahyu kata dia, itu kita tidak boleh percaya. Kalau kita percaya, maka bisa jatuh ke dalam kekufuran karena kita mengingkari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan demikian selesailah pembahasan kita tentang hadis kedua, hadis Jibril alaihi salam. Hadis yang sangat panjang sekali, hadis yang membahas tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Hadis yang oleh para ulama disebut ummus sunnah, induknya sunnah. Hadis yang sangat mulia, hadis yang membahas Islam secara global. Semoga dengan kajian ini, dengan ilmu yang kita bahas, dengan hadis yang kita bahas, kita semua Allah mudahkan untuk mencapai ke derajat ihsan dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ditambah dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silahkan mungkin bapak-bapak yang ada pertanyaan tentang kajian kita hari ini atau kajian-kajian yang sebelumnya, tafadhol kalau ingin bertanya.
Atau mungkin dari sebelah, dari ibu-ibu ada pertanyaan, mungkin bisa lewat kertas mungkin. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Yang terakhir tadi ya, masalah orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Dan yang berhak menghukumi persunanya itu, kalau di Indonesia itu siapa nih? Kira-kira ulama yang derajatnya sampai seperti apa? Orang yang berhak mengkafirkan secara personal itu hanya para ulama. Mungkin kalau di Indonesia ustadz-ustadz kibar atau MUI. Dan itu ada prosesnya, Pak. Pertama, dijelaskan kewajiban sholat. Dijelaskan tentang kewajiban sholat. Yang kedua, disuruh taubat. Yang ketiga, disuruh sholat. Kalau tiga-tiganya nih dia nggak mau, baru yang punya otoritas, yang punya kapasitas untuk mengkafirkan orang, baru dia bisa menghukumi kalau orang ini kafir secara personal. Itu ada prosesnya dan panjang, tidak mudah untuk mengkafirkan seseorang. Makanya jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk mengkafirkan seseorang hanya karena dia meninggalkan sholat misalnya, atau kita lihat dia datang ke kuburan atau yang lain-lain. Bisa jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan itu karena tidak tahu. Makanya tadi ada prosesnya, harus iqomatul hujjah. Kita kasih tahu ke dia kalau ini tuh perbuatan yang salah dan bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Kita suruh dia bertaubat. Kalau semuanya sudah disampaikan, sudah dilewati dan dia masih ingkar, baru oleh orang yang punya kapasitas, yang punya otoritas untuk mengkafirkan, baru bisa mencap dia kafir secara personal. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk perempuan misalnya haid di jam 1 siang tapi misalnya dia belum sholat zuhur, apakah dia harus qodok sholat zuhur setelah suci? Ketika suci, kapan melakukan qodok sholat zuhur yang dia tinggalkan, misal suci di waktu sore pekan depan? Untuk wanita haid, kalau misalnya datang haid itu ketika sudah masuk waktu sholat, contohnya di jam 1 siang, berarti kan sudah masuk waktu zuhur, maka dia terhitung punya hutang satu sholat. Punya hutang satu sholat. Dan hutang sholat, mengkodok sholat itu harus segera dilakukan ketika sudah bisa. Nah, misalnya dia suci di waktu sore, ya sudah, dia langsung ketika itu mengerjakan sholat zuhur dan asar di hari itu dan mengkodok sholat zuhur yang awalnya dia tinggalkan di minggu sebelumnya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Pak? Betul. Untuk yang tadi, yang perempuan yang haid tadi, dia masih bisa jamaah takhir antara zuhur dan asar di hari itu. Dia kerjakan dulu sholat itu, baru dia qodok sholat yang sebelumnya, sholat zuhur yang sebelumnya. Allahu a'lam. Betul, Pak. Namanya di suatu tempat ada kan sholat ya. Ada yang sholat Jumat, setelah sholat Jumat dia sholat zuhur lagi. Saya ditanya kenapa? Itu dari Syafi'i apa betul? Di Syafi'i gitu. Jumat terus zuhur lagi. Ada makapnya mungkin khawatir nggak ini lah bukan mungkin apa gimana gitu. Rasanya gitu. Setelah Jumat dia zuhur lagi beberapa orang gitu. Gimana? Ya, ada orang yang sholat Jumat kemudian setelah sholat Jumat dia zuhur lagi berjamaah karena khawatir sholat tidak terhitung sholat zuhur gitu ya, Pak. Nah, sholat Jumat, orang yang sudah melakukan sholat Jumat itu menggugurkan kewajiban dia sholat zuhur. Bahkan perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak itu nggak wajib sholat Jumat, Pak. Tapi ketika mereka ikut sholat Jumat, itu kewajiban sholat zuhurnya sudah gugur. Makanya kita lihat kalau di Mekah, Madinah itu perempuan-perempuan sholat Jumat. Dan setelah sholat Jumat dia tidak perlu sholat zuhur karena kewajiban sholat zuhurnya sudah gugur dengan dia sholat Jumat. Apalagi laki-laki.
Perempuan aja yang nggak wajib sholat Jumat ketika dia ikut gugur kewajiban zuhurnya, apalagi laki-laki. Adapun tadi yang masalah safar, ada sebagian ulama berpendapat kalau ketika hari Jumat itu tidak boleh jamak qashar ketika safar karena Nabi tidak pernah melakukan. Ada ulama lain berpendapat Nabi tidak pernah safar di hari Jumat. Makanya tidak ada tuh istilahnya sholat Jumat sama sholat asar di jamak qashar, tidak ada. Bukan karena itu tidak bisa, tapi karena Nabi tidak melakukan. Silahkan mau ngambil pendapat yang mana. Allahu a'lam. Tentang alasan dia tentang setelah Jumat itu dia baru lagi karena menganggap ini kurang yang mukim gitu. Apakah itu betul ada ya? Dari 40 orang yang mukim. Ataukah sama aman gitu? Nah, emang di mazhab Syafi'i Pak, dan di sebagian mazhab yang lain itu ada jumlah minimal untuk sholat Jumat. 40 hari itu memang ada jumlah minimal. Namun di dalam mazhab Hambali kalau Anda tidak salah, itu jumlah minimalnya ketika ada khotib, ada imam, ada makmum, 3 orang jumlah minimalnya. Allahu a'lam. Dan kita ketahui khilaf itu adalah rahmah. Khilaf itu menunjukkan kalau para ulama kita tuh mereka menuntut ilmu. Mereka memiliki dalil, mereka mengambil kesimpulan dari dalil-dalil itu. Dan mungkin pemahaman dari ulama satu dan ulama lainnya berbeda antara, walaupun dalilnya sama, pemahamannya berbeda. Atau terkadang ada 2 dalil yang di ulama yang ini sanadnya lebih kuat, yang ini lebih lemah. Makanya terjadi perbedaan pendapat karena alasan-alasan tersebut. Makanya kita lihat Imam Syafi'i itu dia punya 2 pendapat Pak. Ada namanya Qaulul Qadim ketika beliau masih di Irak. Ada namanya Qaulul Jadid ketika beliau sudah pindah ke Mesir. Nah, Qaulul Jadid itulah yang menjadi amalannya Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Kenapa? Ketika Imam Syafi'i sudah pindah ke Mesir, ilmunya sudah bertambah. Dia sudah mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Mungkin di Qaulul Qadim, perkataan Imam Syafi'i yang lama, hadis ini kurang kuat. Ketika beliau sudah dapat hadis yang lebih kuat, pendiriannya berubah. Dan itu wajar. Itu wajar karena zaman dahulu nggak sama kayak zaman sekarang, Pak. Kalau kita sekarang bisa cari dalam mazhab Syafi'i ibadah ini hukumnya seperti ini, dalilnya ini. Kita bisa cari tuh, ini dalilnya sahih atau tidak? Ini sanadnya sahih atau tidak? Di mazhab yang lain ada dalil lain. Kita lihat, ini sahih atau tidak? Ternyata punya mazhab lain lebih kuat. Itu di zaman sekarang bisa. Jadi kita bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Zaman dahulu nggak ada kayak gitu, Pak. Zaman dahulu nggak ada kayak gitu. Nggak ada akses yang seperti sekarang. Sekarang alhamdulillah kita hidup di zaman yang kemajuannya luar biasa. Kita tulis satu kata saja dari hadis, nanti muncul tuh hadisnya. Misalnya kita tulis as-sa'ah, hari kiamat. Nanti semua hadis yang di dalamnya ada kata sa'ah itu muncul. Itu Masya Allahnya zaman sekarang. Kalau dulu nggak ada. Makanya zaman dahulu banyak sekali khilaf antara para ulama, perselisihan pendapat. Karena pertama, bisa jadi beda pemahaman, beda cara memahami hadis. Yang kedua, bisa jadi hadis di ulama yang pertama sama yang ulama kedua beda tingkatannya. Yang ini lebih kuat, yang ini lebih lemah. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain, Pak? Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bunyi ayatnya, Pak? Saya lupa, Mas. Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Itu, Pak. Berkata Imam Mujahid dan Qatadah, binabiyihim, setiap umat ketika itu dibangkitkan bersama nabi-nabi mereka. Mereka dikumpulkan bersama nabi-nabi mereka. Ini maksud dengan yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, maksudnya nabi mereka. Ya, ketika di hari kiamat setiap umat itu dikumpulkan bersama nabi-nabi
mereka. Makanya ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW ketika itu diperlihatkan umat-umat nabi-nabi terdahulu. Ada nabi yang berjalan dengan 1 orang, ada yang dengan 10 orang, ada yang dengan 100 orang, ada yang dengan ribuan orang, ada yang pengikutnya sangat banyak sekali, dan itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi ketika melihat Nabi Musa dan para pengikutnya, beliau iri, Pak. Kenapa iri? Melihat Nabi Musa banyak sekali pengikutnya. Terus kata Jibril apa? Pengikutmu umat Islam itu jauh lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi maksud di dalam ayat ini, yaumana nad'u kulla unasin bi imamihim, di hari kiamat setiap umat dibangkitkan bersama nabi-nabi mereka. Allahu a'lam. Bukan sama presidennya. Berarti yang hidup di zamannya Prabowo bangkitnya bareng Prabowo gitu. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain, Pak? Fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soal sholat Jumat, Ustaz, kalau sedang bersafar itu hukumnya tetap wajib atau tidak, Ustaz? Misalnya kita bersafar nih sama teman-teman kerja atau teman-teman yang lain lagi gitu, kegiatan dari lembaga apa, itu kita safarnya tujuannya ke tempat yang pelosok, yang cuma ada kita aja gitu. Di sana kebetulan orang-orang itu ngambil ininya sholat Jumat itu udah nggak wajib gitu karena safar itu gitu. Apakah tetap seperti itu atau tetap wajib hukumnya safar itu? Ya, ada khilaf di antara para ulama, barakallahu fikum. Ada khilaf di antara para ulama tentang hukum jamak qashar salat Jumat dan Asar ketika safar. Ada yang berpendapat bahwa ketika Jumat itu tidak boleh jamak qashar karena Nabi SAW tidak melakukannya. Ini dalilnya satu, Pak. Nabi tidak pernah melakukan jamak qashar ketika Jumat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sholat Jumat dan sholat zuhur itu sama hukumnya. Jadi boleh dijamak qashar dengan sholat asar. Karena apa? Mereka mengambil dari yang tadi. Nabi tidak pernah menjamak qashar sholat Jumat dan sholat asar. Dari mana mereka ambilnya? Dari sisi Nabi bukan melarang, tapi Nabi tidak pernah bersafar di hari Jumat. Jadi terserah. Fikih ini luas, Pak. Jadi terserah kita mau ngambil pendapat yang kedua, mau ngambil pendapat yang pertama. Karena tadi dalilnya sama. Dalilnya sama, cuman cara melihat dalil yang berbeda. Yang pertama menganggap itu tidak boleh karena Nabi tidak pernah melakukan. Yang kedua mengambil dari sisi itu boleh karena Nabi tidak pernah safar di hari Jumat. Dan kalau seandainya Nabi safar di hari Jumat, beliau akan jamak qashar. Allahu a'lam. Berarti kalau misalnya semua yang ada di situ pada melakukannya sholat zuhur, kita tetap ikutin yang barengan itu aja, Ustaz ya? Tidak masalah, Pak. Karena nggak mungkin nggak sholat Jumat sendiri. Allahu a'lam. Sedangkan sholat Jumat kan ada aturannya. Sholat Jumat itu dilakukan di masjid jami. Masjid jami itu maksudnya apa? Masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu di situ. Misalnya kita lagi safar nih, berhenti di tengah jalan, kan nggak mungkin kita sholat Jumat di tengah jalan, pinggir jalan maksudnya, tengah jalan tabrak. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi, Pak? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hadis ketiga, hadis Ibnu Umar, dan masih membahas seputar rukun Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus menyelesaikan hadis-hadis arba'in ini, karena 40 hadis ini seperti mana kita sampaikan di awal adalah hadis-hadis terbaik yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita ke depannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.